Perkenalkan sebelumnya ini ya kita mau ada podcast ya tentang bank ya. Sebelumnya kemarin aku Sebastian sebagai moderator kalian pada siang hari ini. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu. Perkenalkan, aku Adam Darmawan Terakalon. Perkenalkan, nama saya Padre P. Justin Bola. Oke, nanti saya panggil Adam dan Justin ya. Iya. Gitu. Nah, hari ini kalau kita mau tahu, kalau kita lihat lagi ke belakang, bank itu salah satu dunia jasa yang sangat besar ya, kayak dunia jasa yang kompleks dan lain sebagainya. Satunya mungkin kalau kita lihat dari si MB Niaga. Si MB Niaga itu belakangan ini kayak dia itu lagi kenaikan pasar saham itu lagi tinggi 3,1%. Tapi dia minusnya ada banyak laporan dari masyarakat yang mengatakan kalau si MB Niaga itu kalau bikin rekening baru lagi dari nasabah pasifnya itu kayak susah gitu. Kalau menurut Adam gimana? Itu nasabah pasif ya berarti? Iya, pasif. Oke. Kalau menurut saya itu mungkin lebih difokuskan lagi untuk digitalisasi di bidang AI dan juga ke bidang teknologi. Mungkin dari SIM niaganya mungkin bisa membuat suatu aplikasi agar untuk pelanggan-pelanggan yang lama ini bisa memverifikasi wajah atau sidik jari untuk pendaftarannya, sehingga mereka tidak perlu untuk pendaftaran di offline store, mereka bisa pendaftaran di HP masing-masing. Oh, berarti langsung digitalisasi gitu. Kalau dari Justin sendiri gimana? Menurut saya sih kan nasabah pasif ya. Nasabah pasif, bagaimana cara dari banknya sendiri bisa membuat dari pasif ini menjadi aktif. Nah, mungkin dari bank sendiri itu bisa memberikan lebih ke kayak promo atau program seperti kayak misalnya di Grab, Gojek gitu. Kayak misalnya kita pesan makan lah. Sesederhana kita pesan makan, kalau kita ada diskon gitu, kita kan jadi lebih tertarik untuk beli makan di situ. Nah, sama seperti kita bisa terapkan juga di bank. Kita bisa menerapkan program apa gitu, mungkin untuk pengguna yang kembali atau nasabah yang pasif itu kita bisa Cashback gitu ya? Ya, semacam cashback gitu lah, atau untuk transaksi pertamanya biasanya digratiskan misal dan segala macam gitu. Menarik sih itu yang kalian katakan. Nah, ngomongin tentang masalah bank gini kan kayak kita tuh luas ya, bank itu masalahnya kan cukup kompleks ya, kayak bukan cuma dari masalah terhadap nasabah juga, tapi masalah terhadap juga di dalam bank itu sendiri. Contoh kayak aku pernah nemu kasus nih di BNI ini, salah satu BNI di bank BNI, terutama di salah satu kota di Indonesia itu melakukan penipuan dengan cara telepon gitu. Nah, kalau dari Adam sendiri gimana kalau masalah kasus gitu? Kalau penipuan itu sebenarnya bisa diakalin seperti ini. Mungkin dari pihak BNI-nya bisa mengedukasi untuk pelanggan atau mungkin pemilik banknya agar ini loh untuk WA saya dari BNI sendiri, untuk IG saya. Jadi jangan sampai salah paham, jangan sampai ada orang lain yang menghubungi dengan nomor yang asal-asalan dan mereka membalasnya. Seperti itu mungkin. Berarti lebih ke edukasi kepada masyarakatnya ya. Ya, Kalau benar. dari Justin sendiri gimana? Ini kan BNI apa tadi? Kayak banyak sekali penipuan ini ya, penipuan dari Ya, penipuannya ini dilakukan oleh dari karyawan BNI sendiri. iya gitu. Ada yang dari kalangan BNI dan dari luar juga. Oke, kalau misalnya dari karyawan yang dalam BNI ya, itu mungkin pasti harus diperhatikan benar dari manajemennya. Dari mulai mereka saat merekrut karyawan, itu betul-betul apakah mereka merekrut sesuai dengan latar belakangnya dari CV-nya, itu mungkin bisa kelihatan harusnya. Apakah mereka merekrut asal-asalan atau tidak gitu. Nah, karena ada orang yang betul-betul cuma mau cari untung lah kalau masuk kerjaan ini, kan nggak bisa juga. Ya. Nah, kalau dari luar sih mungkin tetap kembali ke pihak banknya. Pihak banknya harus bisa memberikan suatu edukasi atau acuan gitu. Jika jadi nasabah-nasabah ini bisa, kalau misalnya ada dapat telepon dari banknya itu, apakah cara mereka verifikasi itu mungkin lewat WhatsApp-nya BNI yang betul-betul terverifikasi lah. Dan mereka tidak betul-betul tertipu lah gitu. Oke. Nah, ngomongin tentang reputasi bank juga nih, kalau kita lihat kayak kan dia kan bank BNI kan mengalami masalahnya kan di penipuan ya. Nah, aku punya juga ada satu bank lagi di Indonesia itu namanya Bank Pan atau Bank Panin nih. Itu salah satu direksinya itu terkena penyuapan atau korupsi lah dibilang di Indonesia itu. Itu kalau dari Justin sendiri gimana? Wah, kalau korupsi memang kita tidak bisa antisipasi ya. Maksudnya bisa sih antisipasi, cuman kalau udah terlanjur terjadi mau gimana lagi gitu. Itu memang harus kembali ke pihak banknya sih.
Mungkin mereka bisa ngatur dari suasana kerjanya, terus hubungan antar karyawan mungkin, atau banknya mungkin ada masalah dengan karyawan yang korupsi ini, sehingga atau mungkin gajinya kecil ya mungkin. Itu bisa jadi juga tuh. Jadi mau gak mau kayak karyawan juga mending saya korupsi lah gitu. Mungkin kita harus bisa menghilangkan pikiran-pikiran seperti itu untuk karyawan kita juga. Berarti lebih ke kesejahteraan karyawannya sendiri gitu ya. Nah kalau dari Adam sendiri gimana? Kalau saya itu kalau korupsi itu kita juga nggak bisa menyalahkan keseluruhan ke pihak yang mengkorupsi itu dari banknya sendiri. Karena untuk orang yang mengkorupsi sendiri itu pasti ada alasan-alasan tertentu. Seperti contohnya dari keluarganya, mungkin nggak dari pribadinya, mungkin dari keluarganya terlilit utang atau keluarganya kena pinjol sehingga mereka harus membantu, dan banyak faktor lainnya. Mungkin dari banknya bisa memberi mungkin kayak bonus-bonus untuk karyawannya, sehingga mungkin atau pinjaman, memperbanyak pinjaman, sehingga seperti pihak-pihak tidak perlu harus korupsi untuk bisa menutupi pinjol atau utang-utang tersebut. Seperti itu sih. Aku juga sempat pernah baca nih kalau di artikel salah satu di perusahaan di bank di Australia nih, itu terkenal korupsi salah satu direksinya. Nah, mereka itu kesalahan yang dilakukan oleh bank itu adalah melakukan tindakan defensif, di mana mereka tidak mau mengakuinya. Nah, kalian di sini menurut kalian sendiri lebih baik kalau kalian jadi bank panin sendiri itu lebih baik kalian lebih baik melakukan defensif atau mengakui sebenarnya? Kalau dari Adam sendiri gimana? Kalau aku mungkin tidak setuju ya sama pihak banknya tersebut ya. Karena kalau aku menjadi owner atau pemilik banknya, aku pasti mengakui. Soalnya kembali lagi, kalau kita itu sebagai owner, karyawan kita melakukan korupsi atau kesalahan apapun yang merugikan pihak luar atau pelanggan kita, semuanya pasti kesalahannya balik lagi ke owner atau CEO-nya. Karena kita tidak bisa mengatur. Bahkan dari awal saja kenapa kok kita tidak merekrut mereka dan membaca laporannya secara benar. Mungkin seperti itu. Kalau saya lebih mengakui. Lebih mengakuinya. Kalau dari Justin sendiri gimana? Saya setuju juga sama Adam ya. Ya, terus dari bank sini tidak perlu kayak defensif. Padahal udah jelas-jelas orangnya itu korupsi gitu loh. Itu tidak perlu lah. Malah jatuh itu malah memperburuk citra banknya itu. Kalau saya sebagai CEO banknya nih, saya mungkin akan ngaku pastinya. Saya ngaku kalau memang ada karyawan atau orang di bank ini memang korupsi. Nah setelah itu baru kita menyiapkan solusi lah, menyiapkan rencana supaya gimana cara supaya bank ini bisa recover, langsung recover supaya citra perusahaan lebih baik lagi dari situ. Berarti kalian lebih ngalah kayak, oh yaudah saya tahu saya salah, lebih baik saya akui. Nah, ngomong tentang citra perusahaan itu banyak ya, kayak kita pernah lihat juga citra perusahaan di bank lain tuh kayak bank Maybank itu sendiri. Kalian tahu Maybank itu citra perusahaan itu sangat baik sebenarnya. Cuman kenapa nih belakangan ini saham dari Maybank sendiri tuh kayak hancur jelek itu kenapa ya? Nah dari Justin sendiri gimana? Kalau mungkin sih dari ini sih, kalau saya lihat dari tahun 2022 sampai 2023 gitu, mereka terlambat dalam mengadaptasi teknologi. Lebih ke digitalisasinya terlambat lah. Jadi kayak bank-bank lain seperti Bank Jago, Cbank gitu, mereka itu udah tahu kalau anak-anak muda ini lebih paham dengan teknologi. Mereka lebih bisa adaptasi teknologi daripada orang-orang yang lebih tua lah. Nah, jadi mereka udah bisa, dari Bank Jago sendiri itu, Cbank itu udah buat aplikasi gitu. Jadi mereka betul-betul memfokuskan lebih ke arah masa depannya. Ya mungkin seperti itu sih. Oh berarti lebih ke arah digitalisasi tapi lebih fokusnya ke anak mudanya. Kalau dari Adam sendiri gimana? Kalau saya sih kemarin saya sebenarnya pernah membaca artikel tentang Maybank sendiri. Ada berita mengenai turunnya harga saham di Maybank seperti yang dibahas topiknya. Namun saya kan juga penasaran ya mencari data-datanya. Ternyata untuk pendapatannya itu untuk Maybank itu per bulan naik terus. Nah dari situ saya muncul penasaran lagi, ada yang aneh nih dengan bank ini pasti. Sehingga saya lumayan kulik, saya menyimpulkan suatu alasan sepertinya untuk Maybank sendiri ini menyimpan dananya di dana cadangan. Sehingga nanti ada gebrakan-gebrakan baru di tahun-tahun ke depan seperti digitalisasi atau apapun itu. Karena sekarang itu AI atau teknologi itu sedang marak.
Seperti contohnya di Cina itu bahkan bisa mengalahkan Amerika karena dia menang di teknologi. Mungkin nanti Maybank bisa bekerja sama dengan Cina untuk di Cina itu untuk QR-nya itu sekarang sudah nggak pakai kode karena pakai telapak tangan sekarang, dan itu untuk kepercayaan pelanggan itu lebih bisa dijaga lah, karena setiap telapak tangan orang itu ada vena kalau nggak salah namanya, itu beda-beda sehingga tidak bisa dipalsukan. Benar. Ini dari situ sih. Berarti kamu merasa kayak Bank Maybank ini mau ada gebrakan lagi ke depannya Ke gitu. depannya. Oke deh kalau gitu, thank you buat jawabannya selama ini. Thank you udah mau datang ke podcast kali ini, Adam dan Justin. Terima kasih atas waktu kami juga. Oke. Terima kasih. Thank you. Ya.